point has been updated. Please check it on the map. Take off. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat, keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini ada informasi menarik ya. Di area pelebaran overpass, pelebaran Limo maksud saya, pelebaran Jalan Limo akan disaksikan terus sampai habis ya. Dan sebelum kita melihat bagaimana kondisi di pelebaran jalannya, kita coba saksikan dahulu kondisi dari gerbang tol Limo dari ketinggian. Dan cuaca hari ini mendung ya, sangat mendung karena baru juga hujan berhenti. Seperti biasa kita akan melihat dulu dari overpass Pelita yang saat ini juga sudah digunakan. Alhamdulillah truk sudah mulai bergerak walaupun memang tidak bisa, masih belum bisa senormal biasanya ya. Jadi masih ada beberapa yang terjebak karena licin. Sekarang kita lihat dulu bagaimana kondisi terakhir di gerbang tol Limo Tol Cinere Jagorawi seksi 3B. Wah, mantap nih ya. Oke, di sini ada beberapa update dulu sebelum kita naik ke paling atas nih. Nah, inilah update galian di bagian bawah overpass Limo yang sudah dilakukan proses penggalian. Namun beberapa titik masih belum digali karena kondisinya masih dibutuhkan sebagai akses untuk jalan di sana. Ya, akses kendaraan proyek. Sehingga belum bisa dilakukan full untuk penggalian ya. Bagaimana kondisi overpass Limo, kondisi gerbang tol Limo di udara dari ketinggian? Mari kita saksikan dari udara dulu. Kita akan naikkan drone-nya. Iya, sudah paling maksimal ternyata. Dan kita saksikan untuk di area gerbang tol Limo 1 di sisi kanan video ataupun gerbang tol Limo 2 di sisi kiri video. Saat ini mulai ada sedikit perubahan ya. Walaupun memang sedikit perubahannya terlihat jelas, ada jalur main road, ada jalur gerbang tol Limo 1, ada jalur gerbang tol Limo 2, ada juga akses jalan lokal atau jalan frontek warga nanti di sisi kanan. Ya, jadi seperti inilah kondisi di gerbang tol Limo saat ini. Dan mari kita akan bergerak untuk melihat ke arah pelebaran Jalan Limo Raya dulu. Ini kalau tidak salah ada Jalan Pinang 2 ya. Jadi pelebaran jalannya itu sampai ke Jalan Pinang 2. Bagi yang kemarin bertanya, ini ke arah sini sampai mana nanti yang dikerjakan yang termasuk dalam proyek dari pembangunan tol Cijago 3 ya. Maka yang termasuknya itu adalah yang di sini, yang sampai berbatasan dengan Jalan Pinang ini ya. Oh, yang di sini. Nah, kita ambil dari ketinggian. Oke. Nice. Di sini juga ada informasi yang menarik ya. Jadi kurang lebih sampai di depan sana. Saya akan bantu nanti dengan panah-panah ya. Jadi sampai ke ujung sana di bagian Jalan Pinang 2, lalu kita saksikan di sini jelas sekali ada jalan frontek warga yang sudah mulai dibuatkan juga pagar pembatas ya. Bagaimana dengan pagar pembatas tersebut kita bisa mulai meraba mana yang area yang termasuk dalam area jalan tol, mana yang nanti masuk dalam area jalan raya warga atau frontek warga ya. Nah, kita saksikan itu sebelah sisi yang saya bantu juga nanti dengan panah-panah. Itu adalah merupakan akses dari warga dan nanti bertemu dengan pelebaran Jalan Limo Raya yang kurang lebih nanti pelebaran jalannya ya, lebar jalannya itu menjadi 22 meteran ya. Jadi sangat lebar sekali nanti nih di sini nih, di akses pelebaran Jalan Limo Raya di sini. Itu kurang lebih sekitar 22 meteran. Jadi menjadi jauh lebih lebar untuk akses masuk keluar di gerbang tol Limo ya. Tapi tentu saja kita tentu berharap ya. Ya, harapan kita adalah mudah-mudahan Jalan Limo Rayanya secara keseluruhan juga diteruskan, terutama dari arah Samsat Cinere sampai dengan di titik pengerjaan terakhir yang dilakukan oleh tol ini, yaitu di batas pertigaan yang Jalan Pinang ini ya.
Oke, ya, kemarin banyak yang putus asa ya ketika saya sebutkan itu merupakan harapannya di pemerintah Kota Depok, langsung pada putus asa ya. Tuh di depan sana soalnya sudah cukup lebar di arah Samsat Cinere itu di depan sana. Ya kan, masing-masing sudah punya 2 lajur. Sudah ada median tengah yang diisi atau yang ditanami pohon-pohon. Ya, mudah-mudahan dari situ tinggal diteruskan aja sampai ke area pengerjaan yang dikerjakan oleh pelebaran jalan tol ini sampai ke titik ini nih. Ini kan pertigaan ya. Mana pertigaan? Ini dia nih pertigaannya, Pondok Pinang. Nah, Pondok Pinang lagi. Jalan Pinang. Pertigaan Jalan Pinang 2. Nah, di sini ya nantinya ada pelebaran kurang lebihnya sampai ke titik ini. Nah, mudah-mudahan selanjutnya lah kita nantikan bagaimana manuver-manuver ataupun kebijakan dari pemerintah Kota Depok ya, karena belum ada penambahan jalan baru lagi nih Pak Wali ataupun jajarannya. Ya, informasinya belum ada penambahan jalan baru, yang ada baru perbaikan jalan, pelebaran ya. Tapi penambahan jalan barunya masih belum ada lagi nih informasinya. Mudah-mudahan lah ke depan juga selain dari pelebaran jalan di sini juga ada penambahan jalan-jalan baru ya. Oke, sekarang kita saksikan ini. Jadi dari yang tadi sudah saya sampaikan, ada akses pelebaran jalan dan di sini ada mulai pekerjaan untuk pembetonan rigid untuk jalan pelebaran jalan Limurayanya. Di sini ada mungkin kendala ke depan, bukan cuma sekedar iklim tapi juga utilitas ya. Karena di sini kaitannya masih ada kabel yang berada di tengah. Sedangkan saat ini sendiri sudah kita saksikan ada pembetonan. Ya, ini kalau saya geser lagi dikit nih untuk bisa melihat bagaimana pembetonan dari pelebaran jalan Limuraya ini sudah mulai rigid ya. Tuh, sudah mulai rigid dan sudah diberikan perawatan curing beton dengan kain geotex yang kurang lebih maksud saya yang kurang lebih 7 hari ya, kurang lebih di 7 hari kita menunggu bagaimana curing beton ini. Nah, dan harusnya dari pekerjaan yang kita saksikan ini adalah pelebaran jalan Limuraya ini ya. Di pelebaran jalan Limuraya ini seharusnya dalam 1 atau 2 pekan ke depan itu jalan Limuraya yang lama akan diganti dengan jalur yang baru ini. Tapi sekali lagi hal ini juga berkaitan dengan utilitas kabel yang mudah-mudahan juga bisa dilakukan relokasi dengan cepat sehingga jalur Limuraya yang lama berpindah ke jalur Limuraya yang baru ini, yang juga termasuk dalam pelebaran jalan Limuraya. Dan jalan Limuraya yang lamanya itu kenapa harus dikerjakan? Karena nanti kan itu kan kondisi jalan yang lama kan, berarti harus dihancurkan terlebih dahulu, barulah dikondisikan agar bisa sesuai dengan kondisi jalan tol yang akan dibuat. Jadi semuanya harus sama kondisinya, harus sama kondisi jalannya. Nah, kurang lebih selama 1 sampai 2 pekan ke depan ya. Jadi tergantung juga bagaimana iklimnya, tergantung juga bagaimana relokasi dari utilitas ini. Mudah-mudahan tim dari utilitasnya bisa bergerak lebih cepat juga untuk bisa memindahkan kabel-kabel ini ya. Dan juga listrik-listriknya, karena di sini akan menjadi pelebaran jalan yang sudah saya sampaikan tadi kurang lebih sekitar 22 meter. Mantap ya. Tuh, karena nih kita saksikan nih, tuh kan ada overpass limo di depan sana. Tentunya itu nanti jadi overpass limo tuh ya kita cukup lurus-lurus saja, jadi tidak perlu berbelok-belok lagi. Dan masih menunggu area ini juga nih yang belum selesai pembebasan lahannya di beberapa titik ya. Yang sudah selesai kita saksikan di sini sudah mulai dibongkar-bongkar nih tuh. Yang sudah selesai sudah mulai dibongkar-bongkar, tinggal beberapa titik lagi yang masih utuh, yang artinya masih menunggu bagaimana progres dari berikutnya ya untuk pembebasan lahan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah overpass limo. Overpass limo yang pastinya sudah dinanti-nantikan oleh sobat keluarga semua ya. Ini sudah lebar sekali, jadi nanti jalurnya juga harusnya tidak perlu berbelok-belok lagi nih, karena di sini juga ada jalur overpass limo yang harusnya nanti bisa tinggal lurus saja. Tapi sampai saat ini masih harus berbelok ya sobat keluarga semua. Karena mungkin juga di sini masih ada utilitas kabel juga nih, itu ada tiang juga ya tuh. Yang mungkin juga menunggu itu juga sepertinya.
Tapi yang jelas untuk genangan-genangan air di sini sudah mulai tidak ada, walaupun hujan baru saja turun. Karena memang langsung dibersihkan langsung oleh kontraktor pelaksana. Yang sebelumnya mampet-mampet ini langsung dibongkar tuh ya saluran airnya, sehingga airnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, sekarang mari kita saksikan bagaimana kondisi di jalur dari gerbang tol Limo 2. Sebelum nantinya kita lihat juga bagaimana jalur dari main road. Ini adalah gerbang tol Limo 2, yang jalur-jalurnya juga sudah saya buatkan bagaimana trase-trasenya, arahnya kemana aja. Kalau yang belum tahu gerbang tol Limo 1 kemana, gerbang tol Limo 2 kemana, tulis di kolom komentar. Saya sudah buatkan jalur-jalurnya, bahkan saya sudah buatkan juga trasenya, animasinya ya, yang dibantu juga disponsori oleh YVE Habitat Limo. Maka sekali lagi bagi yang belum tahu jalur-jalurnya, tulis di kolom komentar, nanti saya bantu link videonya ya, untuk mengetahui dari gerbang tol Limo kemana aja arahnya, nanti lewat kayak gimana, animasinya seperti apa. Ingat ya, di gerbang tol Limo 1 dan gerbang tol Limo 2 itu memiliki masing-masing akses masuk dan keluar yang berbeda ya. Jadi sisi gerbang tol Limo 2 yang kita saksikan ini jalurnya itu ada akses masuk dan juga akses keluar yang berbeda. Jadi jangan sampai salah mengambil gerbang tol Limo. Mau kemana? Gerbang tol Limo 1 ataupun gerbang tol Limo 2. Oke, kita saksikan di sini untuk perbedaan dari yang sebelumnya. Di area ini yang sudah mulai di clearing, sudah mulai rata, kita saksikan. Ya, sudah rata-rata semua di sini. Ini juga gerbang tol Limo 2 yang masih menantikan kabar baik lagi dari berikut pertemuan sebelumnya. Di area ini, di area gerbang tol Limo 2. Begitu juga kurang lebih mungkin di pekan depan ini rumah dari Bang Agus juga kemungkinan besar akan diratakan juga untuk di sini. Dan kita saksikan di sini sudah mulai ada bore pile ini. Ada pekerjaan pre-boring ya, tuh. Pekerjaan-pekerjaan atau tiang pancang ini, tiang pancang kayaknya deh. Tiang pancang ya. Bentar, saya lebih bagusnya saya akan coba turunkan dulu. Ini kayaknya tiang pancang nih, ini lagi ada pengerjaan tiang pancang. Tuh, karena di sini juga ada tiang-tiang pancangnya nih. Wah, mantap nih. Sepertinya untuk ini ya, untuk gerbang tol Limo 2-nya ya. Tuh, sudah ada hammer pile untuk membantu dalam proses pemancangan. Karena tiang-tiang pancang ini semua sudah terlihat nih, ada berapa banyak? Coba dihitung. Ada berapa banyak? Sangat banyak. Selesai sudah ya. Kita tidak perlu menghitung berapanya. Oh, ini nih yang sudah selesai nih. Ini yang sudah selesai tuh. Ya benar, sepertinya ini untuk gerbang tol Limo ya. Mantap nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah selesai. 7 titik sudah selesai. Dan ini yang ke 8 titik ya. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini yang ke-8 dan sedang dilakukan proses tuh, dipukul-pukul oleh piston ya. Dung dung gitu. Wih, mantap nih. Mantap. Oke. Wih, semakin keren. Jadi inilah gerbang tol Limo 2 ya. Dan progres di sini masih belum ada lagi. Oke, nanti untuk mungkin kenapa saya kesana belum gak bisa terbang rendah, mungkin di video berikutnya aja untuk melihat bagaimana di area jembatan Pesanggerahan dan juga di area ini nih, area Sutet ya, area Sutet. Nanti ya kita di video berikutnya kita lihat dari ketinggian dulu bahwa seperti inilah visualisasinya. Di video berikutnya kita akan coba terbang rendah melihat di area Sutet dan area Pesanggerahan. Baterai tinggal 45%, kita harus segera ke Simalungun Krukut. Di area ini di Swadaya Buntu juga masih menunggu hasil baik atau kabar baik dari Pak Gubernur tentang penlok barunya dari Gubernur Jawa Barat, dari Pak Ridwan Kamil ya. Sedangkan di rumah yang sejalur dengan yang berdampingan dengan rumah Badini di depan sana itu sudah rata ya. Jadi tinggal rumah Badini seorang di sini. Dan Badini juga alhamdulillah sudah dibayarkan. Jadi tinggal
sepertinya sedang proses dalam pemindahan. Ya, ini adalah rumah terakhir sepertinya ya, di bagian jalur ini. Di bagian jalur yang nantinya termasuk dari gerbang tol Limo 1 dan juga jalur jalan warga. Di sana ada jalan warga juga ya, seperti yang kita tadi sudah saksikan di awal video. Mantap ya. Sekarang kita saksikan juga untuk jalur main road. Jalur main road di sini yang sudah dilakukan pekerjaannya yang tidak ada batching plan. Karena kalau yang masih ada batching plan ini masih dipertahankan demikian karena mungkin masih digunakan juga untuk keperluan dalam proses pengecoran. Ya. Tuh, jadi di sini ada banyak juga ekskavator, galian-galian slope kemiringan tanah juga sudah mulai kita saksikan. Dan nantinya jalur main road tol Cinere Jagorawi seksi 3B akan masuk ke bagian bawah overpass Limo. Jadi jalan tolnya berada di bawah overpass Limo. Kita terus, ya ada baterai tinggal 39%. Kita lanjutkan dulu ya. Ini adalah lokasi di area ada sudah ada penanaman pohon di galian slope yang ada di area antara overpass Limo dengan overpass Pelita. Lalu kita akan coba lanjutkan. Di bawah sini ada beberapa truk-truk yang membawa material-material baik itu granular ataupun material lapisan dasar, agregat dan lain sebagainya, ya. Sepertinya. Dan di sini adalah mengenai area ini sudah saya tampilkan juga di video mengenai kenapa dia belum dibayar, kenapa di bidang ini belum dibayar maksud saya, ya. Jadi bisa disaksikan aja, bisa mendengarkan penjelasan dari pemilik bidangnya atau pemilik lahannya. Jadi saya langsung tanyakan kepada pemilik bidang supaya kita bisa mengetahui kenapa di situ belum ada atau belum selesai pembebasan lahannya atau belum dibayarkan. Di sini juga sama. Di sini kita disaksikan ada banyak sekali material lapisan dasar, ada agregat di sini, ada sudah mulai masuk dari jalur box Kali Grogol sampai dengan ke JPO Pendowo. Begitu juga dari lanjutannya Pendowo hingga ke arah box traffic sudah mulai ada pekerjaan pelapisan leveling untuk lapisan dasar yang akan menjadi jalan tol ya. Di sini juga kita saksikan ada beberapa alat berat termasuk juga motor grader yang fungsinya untuk meratakan tanahnya ya. Meratakan lapisan tanah, meratakan lapisan batu kerikil ataupun lapisan-lapisan dasar nantinya untuk menjadi bagian dari jalan tol. Untuk leveling maka dibantu oleh motor grader. Sedangkan untuk di jalur Pendowo masih menunggu proses di sini karena masih dalam proses pengecoran tuh ya. Sekarang untuk yang ke arah Krukut ya, ke arah kalau nggak salah itu Jalan Haji Jaim ya, itu sedang dilakukan proses pengecoran tuh, ditutup jalanannya ya, sehingga mungkin belum bisa dilewati karena sedang proses pengecoran. Kalau pengecoran di sana semua sudah selesai maka jalur Pendowo akan sudah bisa digunakan di sini ya, sudah bisa digunakan. Dan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan saluran air di sini sudah saya tanyakan dan dijawab, sedang proses pengerjaan juga untuk saluran airnya. Jadi saluran airnya yang di sini di bawah box traffic dari Cakra dan Pendowo juga dipertimbangkan atau sudah diperhitungkan, bukan dipertimbangkan, sudah diperhitungkan. Jadi itu yang sudah saya tanyakan. Nanti akan ada saluran air juga di sana ya. Lalu untuk di area ini masih ada untuk pemadatan tanah. Sepertinya masih ada vibro roller, masih ada seafood roller, masih ada motor grader. Jadi sehingga kita menyaksikan masih memerlukan sepertinya untuk tanah-tanah merahnya dari area gerbang tol Limo sehingga bisa dilanjutkan untuk berikutnya. Oke, ke area sana sudah kita saksikan pada video sebelumnya ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi, masih ada pengerjaan turap di sana antara main road dengan jalur RAM 2 dengan RAM 7-nya. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya untuk rigid dan juga pekerjaan lapisan LC yang ada di jalur Simpang Susun Krukut. Mungkin demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Oke, sudah habis ya baterainya ya. Siap. Ya, jadi kita bertemu lagi di video berikutnya. Dukung terus FMily Channel dengan menekan tombol subscribe. Like jika menyukai video ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.